Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di YouTube channel Zezignesia Education. Oke, di video kali ini ada beberapa request yang membahas tentang bagaimana sih langkah-langkah gitu ya atau caranya untuk lanjut studi S3 di luar negeri. Nah, memang terkadang sangat jarang sekali ya yang menjelaskan atau misalnya kadang kita kebingungan sebenarnya kita tuh pengen gitu kan untuk lanjut studi ke luar negeri tapi kita bingung gitu kan kira-kira seperti apa langkah yang harus kita tempuhnya gitu karena kalau kita bertanya kepada orang juga kepada siapa gitu kan. Nah mungkin di sini saya akan coba sharing pengalaman ya. Saya akan berbagi pengalaman tentang langkah-langkah untuk dapat melanjutkan studi di luar negeri gitu. Nah, saya ingin disclaimer dulu bahwa langkah-langkah yang saya sampaikan itu adalah untuk case-nya ketika teman-teman semua ingin mendaftar ke negara Inggris gitu ya. Karena setiap negara itu punya regulasi yang berbeda-beda dan punya sistem pendaftaran yang berbeda-beda gitu. Nah, di sini saya coba merangkum setidaknya ada 5 langkah gitu ya yang harus ditempuh oleh teman-teman semuanya ketika ingin melanjutkan studi S3 ke negara Inggris gitu. Nah, yang pertama adalah menghubungi calon supervisor. Nah, ini langkah yang paling penting ya untuk dapat dilalui dan ini membutuhkan proses yang lama. Nah, jadi secara keseluruhan memang untuk persiapan studi luar negeri itu ya setidaknya kita harus kurang lebih paling minimal banget 6 bulan lah gitu ya untuk mempersiapkan semuanya itu. Nah, ketika menghubungi calon supervisor, nah di sini teman-teman coba menghubungi melalui email. Nah, tujuannya itu apa? Tujuannya adalah untuk menyamakan persepsi gitu ya, untuk menyamakan persepsi bahwa topik riset kita itu sama dengan topik riset yang dimiliki keahliannya oleh dosen pembimbing tersebut gitu. Sebagai contoh, nah saya kan apply ke University of Birmingham. Nah, bukan berarti saya begitu daftar langsung diterima gitu ya. Begitu daftar langsung diokekan karena sebelum saya akhirnya memutuskan ke Birmingham itu saya juga mengirimkan email ke beberapa kampus tapi mereka menjawab tidak bisa gitu. Saya sebagai contoh saya coba pernah email ke UCL ya, University College London. Nah, itu dari supervisor yang memang ahli di bidang riset saya di bidang kewarganegaraan, dia nggak bisa karena dia full studentnya gitu. Jadi tahun ini dia tidak bisa mengambil mahasiswa lain gitu. Lalu juga saya pernah coba daftar ke kampus lain gitu kan, ke Bristol gitu kan. Nah, itu juga dia tidak bisa juga. Lalu saya juga pernah kirim email ke Glasgow gitu kan dan itu juga sama gitu. Jadi dan akhirnya setelah kirim ke beberapa email, nah yang merespon dan semuanya merespon, tetapi yang artinya yang menyetujui dengan topik saya itu adalah di University of Birmingham tersebut gitu, Profesor Andre Peterson. Nah, dia akhirnya memutuskan saya sebagai calon mahasiswa bimbingannya untuk S3 nanti. Nah, mengenai secara umum tentang apa yang kita sampaikan itu ya kita sampaikan CV, lalu kita sampaikan bahwa kita itu sudah mendapatkan beasiswa atau akan dibiayai oleh beasiswa tertentu atau kita akan menggunakan biaya sendiri. Bias ini salah satu considerationnya itu adalah topik risetnya yang sama, lalu fundingnya gitu maksud saya. Jadi keuangannya kita dari mana yang disupportnya. Nah, saya sudah membahas video khusus ya tentang cara menghubungi supervisor. Silakan scroll lagi ke bawah, ada linknya di deskripsi juga. Nah, setelah kita biasanya kalau kita sudah mendapatkan dari supervisor tersebut, biasanya kita langsung mudah gitu ketika proses pendaftarannya itu gitu. Jadi karena nanti ujung-ujungnya yang memutuskan diterima atau tidak itu adalah supervisor. Nah, lalu yang kedua, setelah kita mendapatkan persetujuan, terakhir biasanya ketika setelah kita email, biasanya mereka minta Zoom atau Skype untuk membahas tentang topik riset kita gitu. Nah,
setelah kita mendapatkan peserta jadi supervisor, barulah kita membuat istilahnya formal application. Nah, di Inggris itu kita tidak ada ujian-ujian ya, seperti misalnya kalau di UNJ ya ada Penmaba UNJ, di UI ada SIMAK UI gitu, tidak ada. Jadi untuk proses seleksi itu semuanya full berdasarkan berkas gitu. Jadi tinggal upload berkas ke website tersebut gitu. Nah, secara umum dokumen yang dibutuhkan adalah yang pertama rekomendasi dari dua orang, baik itu dari atasan kerja kita ataupun dari dosen pembimbing kita waktu S2. Lalu yang kedua adalah ijazah terakhir, kemudian IPK gitu kan. Tentunya kalau masih menggunakan bahasa Indonesia ya harus diterjemahkan ke bahasa Inggris. Lalu yang berikutnya adalah paspor gitu kan, kemudian sebagai identitas kita. Lalu yang berikutnya adalah research proposal. Nah, research proposal ini adalah yang telah disetujui gitu kan, yang telah mendapat persetujuan, yang telah didiskusikan dengan supervisor tadi gitu. Makanya setelah selesai K1 langsung kita upload berkas. Lalu yang paling penting adalah yang ketiga adalah IELTS gitu. Nah, kalau di Inggris itu rata-rata 6,5 sampai 7, tetapi untuk yang education itu ya, untuk yang education itu 7 ya. Untuk yang education itu dia kebanyakan minta 7 gitu untuk dalam mendapatkan IELTS tersebut, persyaratan sebagai IELTS tersebut. Nah, lalu yang berikutnya untuk mendapatkan setelah kita melengkapi persyaratan kampus, biasanya prosesnya itu sekitar 6 minggu sampai 8 minggu gitu, paling cepat 6 minggu, paling lambatnya 8 minggu. Tetapi biasanya kalau misalnya supervisor sudah oke, lalu kita memenuhi persyaratan administrasi seperti minimal IPK, kemudian bahasa Inggris, itu sudah pasti kita akan mendapatkan LOA unconditional. Nah, langkah ketiga itu kita mendapatkan LOA unconditional. Nah, di LOA unconditional jenis-jenis LOA itu ada dua ya, ada LOA kondisional atau lulus bersyarat, dan juga ada LOA unconditional atau lulus tanpa syarat. Nah, yang diminta oleh LPDP itu adalah LOA unconditional, artinya lulus tanpa syarat, seperti itu. Jadi full acceptance gitu. Nah, setelah mendapatkan LOA barulah kita mendaftarkan ke beasiswa LPDP. Nah, kalau untuk yang program S3 reguler gitu kan, untuk mendaftarkan beasiswa tersebut itu wajib memiliki LOA unconditional. Tetapi kalau seandainya dulu juga waktu tahun 2019 saya apply LPDP jalur Budi LN ya, beasiswa unggulan dosen Indonesia yang luar negeri, itu juga menggunakan IELTS 6,5. Lalu berikutnya adalah harus mendapatkan LOA unconditional. Nah, setelah mendapatkan LOA, mendapatkan LPDP, nah tahap 4 adalah LPDP. Nah, atau beasiswa lainnya ya, jadi tidak harus LPDP. Nah, ketika mendaftarkan beasiswa LPDP itu ya kita langkah pertama seleksi administrasi, kemudian langkah kedua adalah tes potensi akademik ya, ada seleksi berbasis komputer gitu, atau SBK kalau tidak salah gitu kan. Jadi setelah kita lulus administrasi, lalu langkah yang kedua adalah seleksi berbasis komputer. Di situ adalah tes potensi akademik dan on the spot writing essay gitu, dan semuanya menggunakan bahasa Inggris. Nah, untuk tes tahap kedua ini kelulusannya ditentukan berdasarkan nilai TPA tersebut gitu. Nah, lalu setelah kita lolos tahap kedua, yang ketiganya adalah wawancara. Nah, wawancaranya itu kita ya dikonfirmasi ulang mengenai dokumen-dokumen yang kita kumpulkan, kemudian proposal penelitian, dan juga publikasi-publikasi yang telah kita miliki gitu. Dan yang terakhir adalah memulai studi. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Dan ini prosesnya sangat-sangat panjang gitu ya. Proses sangat panjang. Jadi teman-teman bagi yang
ingin mempersiapkan untuk mendaftar beasiswa LPDP, benar-benar harus mempersiapkan dengan baik gitu kan, supaya semuanya dilancarkan. Nah, biasanya kendala dari kebanyakan orang itu adalah di IELTS-nya. Saya sangat yakin kalau teman-teman sudah mendapatkan IELTS 7,0 atau itu banyak sekali kampus pilihannya. Tetapi kalau misalnya 6,5 untuk S3 itu mungkin hanya sedikit kampus yang tersedia di Inggris gitu, jarang ya, apalagi di bidang education. Mungkin kalau di bidang yang lain misalnya seperti engineering atau misalnya di bidang lainnya itu persyaratannya IELTS-nya itu bisa jadi 6,5, tapi saya juga belum riset ya mengenai hal tersebut. Saya kebetulan fokusnya di bidang PhD in education gitu. Nah, kurang lebih seperti itu untuk langkah-langkah studi S3 di Inggris. Nah, silakan teman-teman, semoga yang sedang mempersiapkan S3, video ini bisa membantu untuk dapat mencerahkan ya teman-teman. Kalau misalnya ada yang perlu diskusikan, boleh silahkan di bawah. Kalau ada pertanyaan yang jawabannya panjang, nanti akan saya coba buatkan video lagi gitu. Oke, thanks for watching. Jangan lupa like, comment, dan subscribe channel ini ya supaya makin berkembang lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.